Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Kembali kita bertemu lagi dalam perkuliahan secara daring ya, dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pusat pertanggungjawaban ya, atau pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab sendiri sebenarnya ada 4 jenis ya, ada pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan juga pusat investasi ya. Tapi yang akan dibahas pada kali ini kita akan membahas terkait dengan pusat pendapatan dan pusat beban ya. Nah, setelah kita mempelajari kemarin tentang jenis-jenis organisasi, maka langkah selanjutnya itu kita akan membahas tentang sistem pertanggungjawaban perilaku yang efektif ya, untuk menjabarkan secara pasti suatu tanggung jawab atau suatu tugas tertentu ya. Nah, pusat pertanggungjawaban sendiri secara definisinya merupakan segmen organisasi yang dia bertanggung jawab atas tugas tertentu ya, dimana dalam struktur organisasi itu terdiri dari segmen-segmen ya. Nah, segmen-segmen tersebut disebut sebagai pusat tanggung jawab yang dia memiliki tugas-tugas tertentu ya, untuk menjalankan strategi perusahaan. Jadi tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu pada semua level dalam organisasi atau perusahaan dia memberikan kinerja secara memuaskan yang sejalan dengan tujuan umum perusahaan secara menyeluruh ya. Ini adalah tujuan dari adanya pusat pertanggungjawaban. Nah, ini kemarin kita sudah membahas terkait dengan struktur fungsional ya. Nah, dalam struktur fungsional segmen organisasi ya, setelah CEO itu di bawahnya ada manajer manufaktur dan manajer pemasaran. Di mana manajer manufaktur ya dalam organisasi ini merupakan salah satu segmen organisasi yang dia bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas terkait dengan kegiatan manufaktur. Di mana dalam kegiatan manufaktur itu tentunya meliputi biaya-biaya ya, yang dibebankan untuk aktivitas produksi ya. Perusahaan atau organisasi di sini merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam organisasi ya. Sebuah kotak ini adalah segmen organisasi, di mana pusat tanggung jawab dalam sebuah organisasi akan membentuk suatu hierarki ya, akan membentuk suatu alur komunikasi, alur tanggung jawab dan lain sebagainya, alur pekerjaan ya. Sifat tanggung jawab ya, sifat pusat tanggung jawab mewujudkan satu atau lebih maksud dari cita-cita organisasi, dalam artian melaksanakan satu atau lebih ya strategi perusahaan atau tujuan perusahaan ya. Pusat tanggung jawab dia bertugas untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun oleh manajer senior dalam rangka mencapai cita-cita organisasi tersebut ya. Nah, ini cara kerja pusat tanggung jawab. Yang pertama adalah proses input, kemudian proses pekerjaan, dan kemudian output ya. Dimana input itu adalah sumber daya yang digunakan seperti bahan baku, tenaga kerja, jasa ya, diukur dari biaya. Kalau misalkan ini adalah istilahnya pusat tanggung jawab beban ya, maka inputnya yaitu diantaranya adalah sumber daya yang digunakan ya, yang diukur dari biayanya, seperti bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa dan lainnya yang overhead ya. Kemudian pekerjaannya, bagaimana cara menggunakan modal kerja, kapital seperti persediaan, piutang, peralatan dan lain-lainnya, aktiva lainnya ya. Kalau misalkan bagian beban ya, tentunya aktivitas
produksi, ya. Bagaimana, ya, menggunakan input-input seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, ya, untuk memproduksi suatu barang, ya. Maka outputnya adalah barang atau jasa, ya, tergantung jenis perusahaannya. Kalau perusahaannya adalah perusahaan produksi, memproduksi barang, maka produksinya adalah outputnya adalah barang. Tapi kalau jasa, sebuah pelayanan, maka outputnya adalah jasa pelayanan, ya. Kemudian hubungan antara input dan output, ada hubungan langsung, ya. Departemen seperti halnya departemen produksi, input berupa bahan baku akan menjadi bagian fisik dari barang jadi yang merupakan outputnya. Ini. Kemudian ada juga hubungan tidak langsung, seperti halnya departemen pemasaran, ya. Departemen pemasaran, inputnya berupa biaya iklan yang ditujukan untuk meningkatkan hasil penjualan. Namun penjualan tidak hanya dipengaruhi oleh iklan, dan banyak hal yang bisa mempengaruhi peningkatan penjualan, tidak hanya iklan saja, ya. Kualitas produk dan lain sebagainya, ya. Ini sehingga antara input dan outputnya dia berhubungan secara tidak langsung. Kemudian ada hubungan yang kabur, ya, seperti departemen penelitian dan pengembangan, di mana hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada masa sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun, ya. Yang namanya proses penelitian, ya, hasil dari penelitian itu kita tidak tahu manfaatnya kapan. Bisa jadi bermanfaat pada saat itu, ya, pada tahun itu, pada tahun operasi, dan bisa jadi membutuhkan beberapa tahun beberapa tahun ke depan, ya. Atau bisa jadi hasil penelitiannya tidak bermanfaat sama sekali, ya. Sehingga hubungannya antara input dan outputnya kabur, ya. Mengukur input dan output. Input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran fisik seperti jam kerja, liter minyak, rem kertas, dan lain-lain, ya. Ini sebagai sistem pengendalian. Ya, sebagai sistem pengendalian agar itu tadi, ya, yang namanya input kan berbagai macam, ya. Berbagai macam. Ada yang diukur berdasarkan jam, ada diukur berdasarkan kerja, ada berdasarkan liter minyak atau kilogram atau rem kertas dan lain sebagainya. Nah, sebagai sistem pengendalian, ya, sistem pengendalian manajemen untuk mempermudah mengukur dari semua item input tersebut ataupun semua item output yang dihasilkan, maka dinyatakan dalam satuan moneter atau uang, sebuah mata uang, ya, agar proses pengukuran, proses analisis dapat dilakukan dengan mudah. Ini nilai uang, kemudian kuantitas fisik, ya kan, dikalikan dengan harga per unit sehingga dihasilkan nilai uang tersebut berapa. Kuantitas fisik, harga per unitnya. Contoh misalkan jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif per jam kerjanya. Biaya, suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan atau input oleh suatu pusat tanggung jawab. Ya, ini mengukur biaya input lebih mudah daripada mengukur nilai output. Ya, contohnya adalah pendapatan per tahun. Alat ukur ini penting atas output perusahaan, akan tetapi angka-angka yang terdapat di dalamnya tidak menyatakan seluruh kinerja perusahaan selama tahun tersebut. Ya, bisa jadi atas kinerja tahun-tahun sebelumnya juga. Ya.
Input seperti aktivitas litbang, ya, pelatihan sumber daya manusia, periklanan dan promosi penjualan juga belum tentu mempengaruhi output di tahun yang bersangkutan. Ya, bisa jadi pengaruhnya adalah 2 tahun ke depan, ya kan, atau 3 tahun ke depan, atau beberapa tahun ke depan. Ini. Sehingga dalam hal mengukur input itu lebih mudah daripada mengukur nilai outputnya. Efisiensi dan efektivitas, ya. Efisiensi ini adalah kriteria untuk menilai kinerja suatu pusat tanggung jawab, ya. Efisiensi dan efektivitas ini adalah suatu alat, ya, untuk menilai kinerja suatu pusat tanggung jawab, ya. Pusat tanggung jawab itu perlu, ya kan, diukur kinerjanya, ya. Itu berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu adalah hubungan antara input dan output, di mana rasio output terhadap input atau jumlah output per unit inputnya. Jadi hubungan antara input dan output, rasio output terhadap input atau jumlah output per unit inputnya. Sedangkan efektivitas itu hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab tersebut apakah sesuai dengan tujuannya atau tidak, sesuai dengan keinginan perusahaan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, pusat tanggung jawab A dikatakan lebih efisien dari pusat tanggung jawab B jika pusat tanggung jawab A menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada pusat tanggung jawab B, namun memproduksi jumlah output yang sama. Ya. Nih. Jadi A itu pusat tanggung jawab A menggunakan jumlah sumber daya yang lebih sedikit daripada pusat tanggung jawab B, tapi dia mampu memproduksi jumlah output yang sama, maka itu dikatakan efisien. Si A lebih efisien, ya, karena dia mampu menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, menggunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan jumlah output yang sama, ya kan? Atau pusat tanggung jawab A dia menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya dengan pusat tanggung jawab B, namun memproduksi output dengan jumlah yang lebih besar, ya, sama-sama inputnya sama, akan tetapi output yang dihasilkan itu lebih besar. Efisiensi itu diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, ya, di mana biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Kelemahan utamanya, biaya yang tercatat bukanlah tolak ukur atas sumber daya yang sebenarnya digunakan. Sedangkan standar pada hakikatnya merupakan perkiraan tentang apa yang idealnya harus tercapai dalam kondisi yang ada. Ini kelemahannya, ya. Efektivitas cenderung dinyatakan dalam istilah yang subjektif atau non-analitik. Contoh, kinerja kampus A adalah yang terbaik, tetapi kampus B telah agak menurun dalam tahun-tahun terakhir. Setiap pusat tanggung jawab itu harus efektif dan efisien. Itu berarti bahwa organisasi harus mencapai tujuannya dengan cara yang optimal, ya. Jadi perusahaan itu harus memiliki value added, ya. Value added di sini adalah bagaimana dia bisa mencapai kinerja efisien dan efektif, kan. Sebenarnya ada satu lagi, ya, yaitu ekonomis, ya. Ekonomis.
Jadi perusahaan itu harus bagaimana dia menjalankan perusahaan secara ekonomis, efisien dan efektif. Nah, suatu pusat tanggung jawab akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Karena bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, tujuan utamanya adalah memperoleh laba yang memuaskan. Ya. Laba merupakan selisih antara pendapatan atau ukuran output dan biaya ukuran input yang merupakan ukuran efisiensi. Nah, jenis-jenis pusat tanggung jawab menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian. Yang pertama yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan mengukur output, pusat beban di sini mengukur input. Ya, karena pendapatan itu terkait dengan penjualan, ya, penjualan pendapatan. Jadi mengukur outputnya. Sedangkan pusat bebannya itu adalah mengukur inputnya terkait dengan beban-beban, ya, beban material, beban tenaga kerja, beban overhead, ya. Tuh. Kemudian pusat laba dia mengukur output dan inputnya. Dan yang keempat adalah pusat investasi, dia mengukur kaitan antara laba dengan investasi yang ditanamkan. Jadi tingkat pengembalian investasi. Nih, ini ada 4 pusat tanggung jawab, ya. Ada pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Yang masing-masing dia memiliki tanggung jawab tertentu, ya. Dimana nanti pusat pertanggungjawaban ini akan diukur kinerjanya sesuai dengan tadi standar-standarnya. Kalau pusat pendapatan mengukur outputnya, pusat beban mengukur inputnya, sedangkan pusat laba, output dan input, investasi, kaitan antara laba dan investasi. Itu 4 pusat pendapatan. Sekarang kita akan masuk pusat pendapatan, ya. Pusat pendapatan suatu output atau pendapatan diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau beban biaya dengan outputnya. Ya, karena yang namanya pusat pendapatan di sini inputnya memang tidak bisa kemudian dikaitkan secara langsung dengan outputnya. Seperti hal yang tadi dijelaskan, biaya iklan atau biaya promosi. Ya, biaya promosi itu belum tentu mempengaruhi pendapatan. Ya, tapi ada berbagai aspek lainnya yang bisa berpengaruh seperti kualitas produk, ya. Nah, bisa jadi iklan saat ini, ya kan, tidak bermanfaat untuk tahun operasional pada saat itu juga, ya. Akan tetapi bisa jadi iklannya itu baru berpengaruh 2, 3 atau 5 tahun ke depan, ya. Sehingga antara input dan outputnya tidak bisa dikaitkan secara langsung. Beban dikaitkan dengan pembiayaan, dengan pendapatan, itu disebut sebagai pusat laba. Ya, pusat pendapatan ini adalah unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab terhadap harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan.
Sedangkan pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya itu diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ya, inputnya diukur secara moneter, misalkan beban material, biaya material, kemudian ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead, ya, itu diukur secara moneter. Ya. Sedangkan outputnya ya dihasilkan ya berdasarkan jumlah unitnya. Jumlah unitnya berapa unit yang dihasilkan dari proses produksi tersebut, ya. Contohnya ya, pusat beban. Dua jenis umum dari pusat beban, yaitu yang pertama adalah pusat beban teknik. Pusat beban teknik adalah pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya teknis, sehingga biaya yang harus terjadi dapat ditentukan di muka secara teliti dan relatif tepat dan wajar dalam ukuran biaya standar. Biaya teknik merupakan biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Itu pusat biaya teknik. Ciri-ciri pusat beban teknik atau biaya teknik. Yang pertama, input-input dapat diukur secara moneter. Kemudian input-inputnya dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu unit output dapat ditentukan, seperti halnya aktivitas produksi, ya. Kemudian efisiensi dan efektivitasnya juga dapat diukur. Kemudian pusat beban kebijakan. Pusat beban kebijakan adalah pusat beban yang sebagian besar biayanya adalah biaya kebijakan, ya. Kemudian biaya kebijakan adalah biaya yang tak tersedia estimasi teknisnya. Ciri-ciri pengendalian umum. Yang pertama terkait dengan penyusunan anggaran. Cara penyusunan anggaran pusat beban dari pusat beban kebijakan. Penyusunan anggaran dimulai dari penentuan volume tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan datang. Ya. Kemudian yang kedua, atas dasar volume tugas yang akan dilaksanakan, selanjutnya manajer pusat beban kebijakan menyusun anggaran biaya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran atau pusat beban yang tak direncanakan biasanya dijalankan dalam suatu diantaranya dua cara, yaitu yang pertama anggaran inkremental adalah penganggaran yang didasarkan pada level biaya kini yang selanjutnya disesuaikan dengan inflasi dan perubahan lingkungan lainnya. Kekurangan dari pembuatan anggaran inkremental, yang pertama adalah tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Kemudian yang kedua, para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya dan berusaha agar permintaannya dikabulkan. Tinjauan berdasarkan nol atau zero based review itu adalah pendekatan untuk menganalisis setiap pusat kebijakan berdasarkan jadwal yang mencakup semua tugas yang mencakup jangka panjang, misalnya 5 tahunan, ya, dimana kelemahan tinjauan berdasarkan zero base ini, tinjauan ini memerlukan benchmarking biaya dan keluaran dari perusahaan lain, namun ini sulit dilakukan. Ya, jadi perlu adanya contoh, ya kan, istilahnya pembanding, ya, untuk menyusun anggaran berdasarkan zero based review. Ya,
Tinjauan ini mungkin menimbulkan masalah potensial, misalnya banyak mengkonsumsi waktu dan menimbulkan trauma bagi manajer yang kegiatannya dikaji. Kemudian tinjauan ini sulit dilakukan karena mungkin para manajer cenderung mempertahankan status quo-nya. Tentunya zero base ini tentunya dia membutuhkan data, ya, membutuhkan data-data sebagai bahan analisis, ya. Banyak data yang digunakan, kemudian proses diskusi harus ada proses diskusi yang panjang, ya kan? Proses diskusi panjang, waktu yang panjang, biaya juga, ya. Nah, sehingga ini sulit, ya. Lebih sulit untuk dilakukan. Nah, biaya dalam pusat beban kebijakan cukup terlindungi dari fluktuasi jangka pendek karena dalam membuat anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi. Jenis pengendalian keuangan, tujuan utama dari pusat beban kebijakan adalah untuk mengendalikan biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan bersama-sama, mendiskusikan langkah apa yang akan diambil dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Jadi contoh dari pusat kebijakan ini adalah ya biasanya ada pada tingkatan manajer, ya, tingkatan manajer yang dia bertugas dalam hal menyusun perencanaan. Di mana dalam menyusun perencanaan ini tentu akan banyak sekali diskusi-diskusi, ya kan, rapat-rapat untuk membahas terkait dengan rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Tentunya proses ini, ya kan, membutuhkan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Ini adalah pusat beban kebijakan, ya. Laporan prestasi pusat beban kebijakan digunakan untuk menjamin bahwa tugas yang direncanakan telah dilaksanakan dengan biaya yang telah dianggarkan dan tidak ada pengeluaran dapat melampaui anggaran tanpa persetujuan manajemen puncak terlebih dahulu. Jadi prestasinya adalah ketika semua rencana itu dapat dilakukan dengan baik dengan rancangan biaya yang telah dianggarkan, tidak berlebihan. Kalaupun ada kelebihan, dia harus melalui persetujuan dari manajemen puncak terlebih dahulu. Tapi lebih baiknya sesuai dengan anggaran, ya. Ini. Kemudian ada juga pusat administrasi dan pendukung. Ini juga termasuk pusat beban, ya. Pusat administrasi merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai penentu strategi dan kebijakan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian kegiatan organisasi atau unit organisasi secara menyeluruh. Pusat pendukung ini merupakan unit-unit pendukung yang menyediakan layanan kepada pusat-pusat tanggung jawab, dan sebagai istilahnya sebagai perantara, ya, sebagai istilahnya alat komunikasi dan lain sebagainya, ya. Nah, kesulitan dalam pengendalian input, permasalahannya dalam pengendalian untuk terkait dengan sistem administratif, yaitu kesulitan dalam pengendalian output, karena output tidak dapat diukur, ya, tidak mungkin untuk menempatkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Kemudian tidak adanya keselarasan cita-cita, ya. Dengan tidak adanya keselarasan cita-cita antara manajer dengan staf di suatu organisasi akan mengakibatkan terabaikannya kesejahteraan perusahaan. Nah, ini adalah materi terkait dengan pusat tanggung jawab, khususnya untuk pusat pendapatan dan pusat beban. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.